Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmi Afitra Sugian, NIM 2121308, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Saya dari lokal Pak Iha akan menyelesaikan ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Keminangkabauan. Di sini saya akan membahas tentang lembaga pendidikan Islam yang ada di Minangkabau. Apa saja lembaga pendidikan Islam yang ada di Minangkabau? Lembaga pendidikan Islam yang ada di Minangkabau itu ada dua, yaitu yang pertama pendidikan surau dan yang kedua adalah pendidikan pesantren modern maupun pesantren tradisional. Di sini saya akan membahas tentang pola pendidikan surau yang ada di Minangkabau, dan yang kedua adalah pola pendidikan pesantren di Minangkabau, dan yang ketiga pesantren modern dan pesantren tradisional, dan yang terakhir adalah perbedaan surau dan pendidikan pesantren. 1. Pola pendidikan surau di Minangkabau. Menurut catatan sejarah Islam di Minang, surau pertama kali didirikan di Kampung Ulakan oleh Syekh Burhanuddin, murid dari Syekh Abdurrauf bin Ali dari Singkil. Beliau mendidik dan mengajarkan beberapa orang pemuda untuk meneruskan ajaran Islam di Minangkabau. Adapun beberapa peninggalan Syekh Burhanuddin di kantor penerangan agama Sumatera Barat berupa stempel dari tembaga dengan tulisan bahasa Arab, sebilah pedang, sebuah kitab yang berjudul Fathul Wahab karangan Abi Yahya Zakaria Ansari, dan sebuah catatan khutbah Jumat dengan tulisan tangan berhuruf Arab. Surau berasal dari bahasa Sangsakerta yang artinya tempat penyembahan, yang mana pada awalnya surau adalah bangunan kecil tempat untuk penyembahan arwah nenek moyang. Hal ini mencerminkan suatu kondisi bahwa pada awalnya masyarakat Minangkabau itu memiliki kepercayaan terhadap arwah nenek moyangnya. Namun surau kemudian mengalami perluasan makna menjadi salah satu tempat peribadatan bagi umat Islam, sekaligus menjadi tempat institusi agama Islam bagi masyarakat Minangkabau. Di mana saat Islam masuk ke Minangkabau, kehadiran surau pertama kali diperkenalkan oleh Burhanuddin sebagai tempat melaksanakan sholat dan pendidikan tarekat. Dengan cepat tersosialisasi dengan baik dalam kehidupan bersosialisasi dalam Keminangkabauan. Posisi surau kemudian mengalami perkembangan. Selain fungsinya surau untuk tempat berkumpulnya anak laki-laki yang telah balik dan persinggahan bagi para perantau. Dalam perkembangannya, eksistensi surau merupakan lembaga yang sangat strategis bagi penyiaran agama Islam. Bahkan banyak sekali informasi yang telah diperoleh para pemuda Minangkabau melalui interaksi mereka dengan para perantau yang singgah di surau itu. Disinilah terlihat bagaimana sesungguhnya surau era awal telah berperan multifungsional, baik dari wacana keilmuan maupun keagamaan. Dengan adanya Surau Ulakan sebagai lembaga pendidikan agama Islam pada masa awal, telah banyak berperan dalam penyiaran agama Islam. Lembaga ini telah memberikan andil bagi lahirnya sosok ulama Minangkabau di era selanjutnya. Bahkan ada yang sampai menuntut ilmu ke Mekah untuk beberapa waktu lamanya. Setelah kembali, mereka juga ikut mendirikan surau-surau di tempat asal mereka sebagai sarana perkembangan ajaran Islam dan praktik tarekat. Adapun ulama besar Minangkabau yang pernah belajar di Surau Ulakan adalah Tuanku Mansian Nantua yang mendirikan Surau Maninjauan dan Tuanku Nankaci yang mendirikan surau di Kuto Gadang. 2. Pola pendidikan pesantren di Minangkabau. Pesantren adalah institusi pendidikan Islam yang memang berasal dari tradisi Islam, yang mana dapat kita tarik kesimpulan bahwa pesantren lahir dari pola kehidupan tasawuf yang kemudian berkembang di wilayah Islam seperti di Timur Tengah dan Afrika Utara yang kita kenal dengan sebutan zawiyah. Asal-usul dan latar belakang berdirinya pesantren di Indonesia.
Ada pendapat yang menyebutkan bahwa pesantren berakar dari tradisi Islam itu sendiri, yaitu tradisi tarekat. Pesantren memiliki kaitan yang erat dengan tempat pendidikan yang khas bagi kaum sufi. Pendapat ini berdasarkan fakta bahwa penyiaran Islam di Indonesia pada awalnya lebih banyak dikenal dengan bentuk tarekat. Hal ini ditandai oleh terbentuknya suatu kelompok tarekat yang melaksanakan amalan-amalan zikir dan wirid-wirid tertentu. Yang jelas, pesantren adalah lembaga pengembang masyarakat yang tertua di Indonesia. Pesantren sudah menjadi milik umat Islam setelah melalui proses islamisasi dalam sejarah perkembangannya. Peneliti sejarah berpendapat bahwa abad ke-15 pesantren pertama sudah didirikan di Jawa Timur atas inisiatif para wali yang menganut agama Islam. Yang ketiga, pesantren modern dan pesantren tradisional. Pesantren modern secara umum adalah pesantren yang dibentuk oleh alumni dari Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor yang merupakan pesantren modern pertama di Indonesia, di mana para santri yang lulus hampir sebagian besar mendirikan pesantren yang metode dan kurikulumnya sama seperti Gontor. Pesantren dengan kurikulum yang menekankan pengajaran bahasa untuk percakapan, diantaranya adalah berbahasa Arab dan Inggris. Selain itu, pesantren modern umumnya tidak menggunakan kitab kuning, melainkan kitab putih atau kitab terjemahan yang dituliskan oleh ulama-ulama modern. Pesantren modern juga biasanya lebih fokus pada pembelajaran praktis seperti pelajaran umum, bahasa, kedisiplinan, kepemimpinan. Maka tidak heran untuk mendapat kebiasiswaan di pesantren modern biasanya mensyaratkan kepada nilai-nilai pelajaran umum seperti IPA, IPS, matematika, dan bahasa Indonesia. Sedangkan pesantren tradisional atau lebih dikenal dengan pesantren salafiyah dalam pembelajarannya menggunakan referensi kitab kuning. Secara umum ia juga dapat dilihat dari keseharian para santri yang menggunakan sarung dalam aktivitasnya. Selain itu, mayoritas pondok pesantren tradisional berafiliasi kepada salah satu ormas Islam yaitu Nahdlatul Ulama. Dari segi akademik, pesantren tradisional lebih memfokuskan kepada ketauhidan, ilmu agama, dan membahas tentang tafsir Al-Quran maupun hadis. Materi yang dikaji biasanya menggunakan bahasa-bahasa buku bahasa Arab yang ditulis oleh para ulama terdahulu atau yang sering disebut dengan kitab kuning. Pesantren tradisional atau salaf ini hanya fokus kepada penguasaan ilmu alat teoritis bukan praktis. Misalnya, pesantren tradisional fokus ke ilmu alat yang teoritis seperti usul fikih atau nahwu shorof. Dan yang terakhir adalah perbedaan pendidikan surau dan pesantren. Istilah surau dipakai sebagai tempat berkumpul, perapat, dan tempat tidur bagi anak laki-laki yang telah dewasa. Hanya saja ketika Islam datang ke Indonesia, surau memiliki fungsi keagamaan dan pertama kali diperkenalkan oleh Syekh Burhanuddin di Ulakan Pariaman. Kini, surau memiliki fungsional sebagai tempat pembelajaran Islam khusus tarekat. Sebagai lembaga pendidikan tradisional, surau menggunakan sistem pendidikan halakah. Materi yang diajarkan masih seputar belajar huruf hijaiyah dan membaca Al-Quran. Di samping itu pula seperti keimanan, akhlak, dan ibadah. Pada umumnya pendidikan ini dilaksanakan pada malam hari. Selain itu juga diajarkan mengenai pengajian kitab, di mana pada jenjang ini materi yang diajarkan meliputi keilmuan saraf dan nahwu, ilmu fikih, ilmu tafsir, dan ilmu-ilmu lainnya. Cara mengajarinya adalah dengan membaca sebuah kitab Arab, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Setelah itu baru diterangkan maksudnya. Sedangkan pesantren adalah lembaga pendidikan dan pengajaran agama.
Umumnya dengan cara klasikal, di mana seorang kiai mengajarkan ilmu agama Islam kepada santri-santri berdasarkan kitab-kitab yang dituliskan di dalam bahasa Arab oleh para ulama abad pertengahan, dan para santri biasanya tinggal di dalam pondok pesantren itu. Dengan demikian, dalam lembaga pendidikan agama Islam disebut pesantren sekurang-kurangnya memiliki unsur-unsur kiai, santri, masjid, dan sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan, dan pondok atau asrama sebagai tempat tinggal bagi para santri, serta kitab-kitab klasik sebagai sumber atau bahan pelajaran. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.